Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ningsi dari Manajemen K2 dari Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mereview jurnal dari studi muda, yaitu Wirausaha Muda Membangun Desa, yang dinamakan dengan Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa. Jadi pembangunan desa dalam konteks kekinian menunjuk arah pada kemandirian masyarakat. Pendapat Ri Agusta dan kawan-kawan pada tahun 2014 itu memberi poin penting bahwa kemandirian masyarakat dipandang sebagai suatu kondisi yang terbentuk mulai perilaku kolektif. Masyarakat melakukan perubahan sosial. Salah satu kajian terdahulu yang menunjukkan perlunya memasukkan unsur pemuda dalam pembangunan desa dilakukan oleh Kartika 2013, yaitu potensi kaum muda di Indonesia dapat dioptimalkan melalui kewirausahaan sesuai minat dan bakat pemuda serta potensi daerahnya. Dalam konteks pembangunan desa, Pemda menempati posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa tersebut. Saat ini Pemda menempatkan posisi sentral dalam dinamika perjalanan perkembangan desa, termasuk menjadi bagian dari agen secara kreatif dan inovatif, mampu memanfaatkan berbagai macam peluang ekonomi yang kemudian mereka dikenal sebagai wirausaha muda. Konsep kewirausahaan senantiasa mengalami perkembangan, yaitu tidak hanya membahas aspek mentalisis, kreativitas, dan inovasi, tetapi mengalami perubahan paradigma untuk merespon kemajuan perubahan lingkungan. Itu kutipan dari Puspitasari 2016. Pengembangan kewirausahaan di desa ini menjadi salah satu bentuk peningkatan nilai tambahan bagi desa untuk menuju innovation driven economy sesuai dengan visi pembangunan 2025 yang melalui tiga hal, yaitu peningkatan nilai tambah dan peluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan geografis wilayah melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan juga mendorong terwujudnya peningkatan efisien pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional, menjadi pendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan. Biasanya persyaratan tersebut menunjukkan adanya peluang bagi desa untuk membangun Indonesia. Perspektif baru pembangunan desa menjadi alternatif baru bagi desa untuk menempatkan warga desa untuk sebagai objek dalam pembangunan desa yang berupaya membawa cita-cita kesejahteraan bersama. Peran strategis dalam pemuda, khususnya wirausaha muda desa yang kurun dalam waktu terakhir menunjukkan perkembangan di beberapa wilayah Indonesia. Tinjauan pembangunan juga kewirausahaannya dan partisipasinya digunakan untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang aktualisis peran pemuda terkait ide dan gagasan kreatif mereka dalam mendorong percepatan pembangunan desa. Pembangunan desa ini menemukan sebuah potensi memobilisasi aset desa. Secara umum, dalam perumusan kebijakan pembangunan desa dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu desa cepat berkembang, desa potensial berkembang, dan desa tertinggal. Desa cepat berkembang itu kebanyakan adalah desa yang dekat dengan mempunyai akses yang mudah ke kota. Kegiatan ekonomi masyarakatnya sudah mulai berorientasi pada ekonomi pasar dan menunjukkan perubahan dalam adat kebudayaannya. Sementara kelompok desa potensial homogen dalam hal adat dan kebudayaannya. Untuk kelompok desa ketiga, yaitu desa mempunyai masalah atau keterbatasan tertentu seperti sumber daya maupun lainnya sehingga menyebabkan kemiskinan. Dari pernyataan tersebut, kedua wilayah yang menjadi kajian ada pada kondisi desa dengan keterbatasan masalah sosial. Untuk masyarakat wilayah desa Enggalageran Gunung Kidul ada pada kondisi miskin, sementara desa-desa yang ada pendampingan Gerakan Banten Bangun Desa ada pada kondisi kemiskinan dan pengangguran. Karakter mendasar dari seorang wirausaha entrepreneur menurut Asyari 2016 adalah karakter kuat dalam menghadapi tantangan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Seseorang yang tidak akan pernah mundur jika belum tercapai cita-citanya. Tantangan baru bisa diterima dan dinikmati oleh seorang wirausaha. Kesediaannya untuk mengenergasi dirinya sendiri adalah sebuah kearifan untuk tidak bergantung pada bantuan orang lain. Bila kalian menemui kerugian dimaknai sebagai jalan atau untuk keuntungan seperti umpan dalam kail yang diberikan untuk dimakan ikan yang akan dipancing dengan kata lain. Sikap positif
dimunculkan oleh wirausaha sebagai yang harus dilaluinya untuk mendapatkan sukses dan kebangkitan kembali. Selain itu juga, adanya unsur kreativitasnya merupakan bagian penting lainnya dari seorang wirausaha yang dapat melahirkan inovasi yang diperlukan dalam menghadapi persaingan dan perubahan zaman. Ada pula beberapa ragam atau hasil berupa aktivitas bisnis sebuah usaha, nilai dan manfaat dari usaha baik produk maupun jasa dengan dukungan teknologi, mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan aset, membuka kesempatan kerja lainnya, yaitu menggerakkan partisipasi, mengalirkan manfaat bagi desa. Dimensi partisipasi ada pada motif sukarela, adanya kepekaan dan adaptasi secara efektif untuk memunculkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam aktivitas pelibatan masyarakat. Pengalaman praktik yang dilakukan oleh kedua wirausaha muda dalam kajian ini merupakan adanya upaya memobilisasi partisipasi elemen masyarakat desa melalui komunitas sosial warga maupun kelembagaan desa. Selain itu, terdapat juga usaha untuk menumbuhkan kesadaran bersama dalam melakukan aktivitas komunitas sosial maupun kelembagaan desa tersebut. Keberadaan wirausaha muda di desa memiliki kontribusi dalam memberikan manfaat berkelanjutan baik bagi subjek pemuda, keluarga, komunitas, kelembagaan sosial, dan masyarakat dengan secara luas. Hal ini dapat diilustrasikan dari sumber dokumentasi yang ada pada jurnal tersebut. Yang saya lihat dari jurnal tersebut adalah pemuda dapat melakukan wirausaha muda. Pendapat dari wirausaha muda desa Nur Agis Aulia tahun 2014 adalah membentuk kemandirian atau inisiatif masyarakat dalam mengelola program pemberdayaan yang muncul dan aktivitas ekonomi masyarakat. Membangun sebuah kelompok institusi lembaga tidak hanya untuk keperluan administratif semata, melainkan untuk menjawab kebutuhan dan memberikan kemanfaatan yang cukup besar untuk mengatasi problem sosial masyarakat dan menciptakan kesejahteraannya. Dalam merawat jejaring untuk keberlanjutan kesejahteraan desa, aspek penting dari pembangunan desa melalui kelembagaan desa salah satunya berkaitan dengan proses jejaring antar kelembagaan. Dalam masyarakat juga terdapat berbagai bentuk kelembagaan, baik terbentuk karena struktur adat, kesatuan wilayah, kesatuan primordial, kesamaan minat ataupun kepentingan. Dalam jurnal ini juga saya menangkap belajar dari pengalaman kedua wirausaha muda desa tersebut. Masing-masing memiliki kemampuan dan menganalisis jejaring dengan para pihak sekaligus melakukan aktivitas kolaboratif yang mendukung proses pencapaian tersebut. Kegiatan ekonomi dalam rangka menjawab problem sosial desa, kedua wirausaha muda ini mampu untuk merawat relasi dengan para pihak yang dimulai dengan pemastian ikatan nilai kerjasamanya sendiri, sinerginya, dan partisipasi di internalnya. Organisasi atau kelembagaan komunitas lokal Indonesia. Kondisi ini menjadi basis gerakan kedua wirausaha muda untuk kemudian memperoleh dukungan dari pihak pengambil kebijakan di daerah perusahaan swasta. Secara jangka panjangnya, memunculkan kekuatan strategis nih bagi kedua wirausaha muda desa ini untuk membangun kerjasama dan kemitraan ekonomi bisnis sehingga berdampak pada kemajuan dan perkembangan usaha rintisan mereka juga. Dalam proses bermitra strategis tersebut tidak lepas dari kapasitas pemimpin melalui cara-cara kreatif yang inovatif dari kedua pemuda tersebut. Keteladanan menjadi bagian dari realisasi nilai kepemimpinan dengan cara baik, dengan membangun kerjasama serta saling menghormati. Oke, dengan demikian masing-masing pihak dapat tumbuh, maju, dan berkembang bersama dalam mewujudkan usaha pembangunan desa sejahtera berkelanjutan. Sekian dari saya, Ceria Tunisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.